Hi, how are you today? Nice to see you again with me, Reva Ragam Santika on Reva Cemil Belajar channel. In this video, Reva would like to share about database introduction. And in this session, I would like to share about Advanced SQL Operation Part 3, which is the 10th session of database introduction. Before we start our studio, Reva would like to say thank you for choosing this video. Don't forget to like, subscribe, and activate notification bell so you can be the first to know my update video. And in this video, we're going to continue to learn about data manipulation language. And the topic is about update, delete, and select. And to make you more understand about this lesson, don't worry, I will present all the presentation in Bahasa. And here they are. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama tentang update dan delete. Oke, update sini fungsinya adalah merubah record. Sintaks penulisannya adalah update, nama tabel name-nya apa, set, field sama dengan ekspresinya apa, where kondisi. Ya, sekarang kita akan coba implementasikan perintah update ke dalam bahasa SQL. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang update. Kita mengimplementasikannya ke dalam bahasa SQL. Oke, sebagai contoh di sini, ya, saya tadi kan perintahnya adalah update, nama tabelnya apa, kemudian melakukan set, gitu ya, self, disetkan, kemudian sini field-nya apa yang mau dirubah, kemudian where, yaitu kondisinya, yang ID pelanggannya adalah PL001. Ini berarti saya akan melakukan perubahan atau pengupdatean data untuk alamatnya menjadi Tangerang, untuk yang ID pelanggannya adalah sama dengan PL001. Tapi sebelum kita mulai untuk mengeksekut perintah ini, maka kita harus menentukan dulu database yang akan kita gunakan. Oke, nah di sini kita tinggal pilih aja latihannya jual. Oke, nah kemudian baru saya execute. Saya blok perintah ini, kemudian saya execute. Oke, control affected berarti berhasil. Oke, sekarang kita cek ya untuk yang PL001 apakah sudah berubah alamatnya menjadi Tangerang. Oke, kita bisa menggunakan perintah select di sini. Select bintang from pelanggan. Oke, kita lihat ya, PL001 alamatnya sudah di Tangerang. Oke, yang berikutnya adalah saya akan melakukan pengubahan dengan dua field, ya, pengubahan untuk dua field sekaligus. Oke, di sini saya perintahnya adalah update, pelanggan itu adalah nama tabelnya adalah pelanggan, men-set ya, men-set berarti nanti kita akan merubah emailnya jadi livia@yahoo.com. Oke, alamatnya adalah di Jakarta Utara, untuk yang ID pelanggannya adalah PL005. Oke, ya, di sini kalau kalian lihat PL005 namanya memang Livia, alamatnya dia di Jakarta Timur. Nah, kita akan berubah jadi Jakarta Utara, dan kemudian alamatnya jadi livia@yahoo.com. Oke, sekarang coba kita running, kita execute ya. Oke, berhasil. Oke, sekarang kita cek. Oke, sudah berubah ya, PL005 untuk Livia, alamatnya di Jakarta Utara, dan emailnya adalah livia@yahoo.com. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi tentang delete. Nah, berikutnya adalah fungsi delete. Fungsi delete di sini adalah untuk menghapus record. Sintaksnya adalah delete from table name where kondisi. Nah, sekarang kita akan coba implementasikan ini ke dalam bahasa SQL. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang delete. Oke. Nah, sini perintahnya adalah tadi ya, delete from, nama tabelnya apa, produk, where, kondisinya adalah saya ingin melakukan penghapusan harga yang berada di antara 200.000 dan 300.000. Oke, nah sekarang kita cek dulu nih di tabel barang ya, di tabel produknya ya.
Di sini ada 180.000 sama ya ada 180.000 sama 100.000, ada 300 ya. Berarti sini yang akan terhapus nanti yang di 180.000 ya. Oke, sekarang kita coba delete ya. Pakai perintah ini kita execute. Oke, undraw affected. Oke, sekarang kita cek. Oke, adakah tadi yang barangnya di antara 200.000 dan 300.000? Oke, ya. Tadi yang barangnya di antara 200.000 dan 300.000 nanti akan secara otomatis terhapus jika kita sudah mengeksekut perintah ini. Oke, nah karena di sini kan 5 juta kan dia tidak berada di dalam range ini, kemudian 180.000 juga, 350.000 juga, ya kan, 100.000 juga enggak, berarti tidak ada yang terhapus. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Nah, berikutnya kita akan masuk pembahasan tentang select. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang select. Nah, select ini adalah fungsinya adalah menampilkan record. Sintak penulisannya adalah select, distinct. Nah, distinct ini fungsinya adalah untuk memanipulasi tampilan dari sebuah tabel di mana kalau ada yang duplikat maka akan dihilangkan. Kemudian call name, column name, from table name, where, kondisi. Where ini adalah digunakan untuk penyaksian suatu kondisi. Group by itu berarti pengelompokan berdasarkan dengan kondisi tertentu. Kemudian having itu sama juga dengan where, dan biasanya having itu dikaitkan dengan group by, kemudian order by. Nah, order by itu berarti kita melakukan pengurutannya secara apa? Ya, secara ascending atau descending. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang penggunaan select di dalam bahasa SQL. Nah, contohnya di sini adalah saya ingin menampilkan data pelanggan yang terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan, dan email yang berasalnya dari tabel pelanggan, di mana emailnya itu mengandung kata Yahoo. Oke, maka saya menggunakan notasi persen di sini. Ini berarti di depannya itu boleh kata atau kalimat apa saja, kemudian di belakangnya juga boleh kata atau kalimat apa saja. Bisa saja misalkan .co.id, .com. Oke, nah ya, yang depannya ini persen misalkan namanya misalnya adalah Livia at gitu kan ya. Nah, sekarang kita coba running hasilnya. Oke, ada ya yang memiliki emailnya atau mengandung emailnya mengandung kata Yahoo. Yang tampilkan benar ya, ID pelanggan, nama pelanggan, email. Asalnya dari tabel pelanggan dengan kondisinya adalah sini ada where, kondisinya where email ya, berarti kita penyaksiannya sesuai dengan emailnya yang mengandung kata Yahoo. Oke, cukup mudah dipahami bukan? Oke, berikutnya adalah seperti ini. Saya ingin menampilkan pelanggan yang alamatnya di Jakarta Selatan, yang penulisan emailnya di belakangnya mengandung kata gmail.com. Oke, maka perintahnya adalah menampilkan data pelanggan, select ID pelanggan, nama pelanggan, alamat email, from dari tabel pelanggan, where, alamatnya sama dengan Jakarta Selatan, kita gunakan kutip 1 masing-masing, Jakarta Selatan, or, ya sini pakai operator or, email, like, ya, like, tadi kan yang di belakangnya mengandung kata gmail.com, berarti persen, berarti depannya apa saja. Oke, berarti depannya apa saja, kemudian di belakangnya adalah gmail.com. Oke, jadi tanda persen sebelum Gmail itu berarti ada kalimat atau katanya apa saja terserah, tapi yang di belakangnya harus mengandung kata gmail.com. Oke, sekarang kita coba running. Kita execute. Oke, ada ya, gmail.com. Oke, mudah bukan? Oke, berikutnya adalah kita akan melakukan penyeleksian untuk atau dengan menggunakan beberapa tabel. Semisal adalah saya ingin menampilkan data pemesanan dan juga data pelanggan gitu ya, yang melakukan pembelian barang. Oke, kemudian di sana juga akan dilakukan proses perhitungan berapa sih total dari penjualan barang tersebut. Oke, kita bisa menggunakan select di sini. Oke, di sini saya
ya, di sini saya akan menampilkannya ada ID pesan, oke, kemudian ada tanggal pesan, ada ID pelanggan, ada ID produk, jumlahnya berapa. Nanti saya ganti dengan judulnya, saya akan ganti dengan quantity, kemudian produk titik harga, kemudian jumlah dikali produk harga. Berarti saya ingin tahu nih total penjualannya berapa. Nah, karena di sini saya menggunakan beberapa tabel, maka saya akan mendefinisikan gitu ya tabel tersebut. Oke, sama di sini saya menggunakan ID pesan, berarti saya akan memasukkan sini pesan. Kemudian saya juga menggunakan detail pesan, berarti saya masukkan detail pesan di sini, kemudian produk. Nah, kemudian saya melakukan penyeleksian supaya data produk dengan data detail pesan itu yang cocok nilainya. Jadi yang hanya ditampilkan data produknya adalah data produk yang terdapat di dalam tabel detail pesan. Oke, jadi mereka melakukan pesan adalah berdasarkan dari ID produknya. Oke, sekarang saya coba running. Oke, maka hasilnya seperti ini. ID pesan, oke, tanggal pesan, oke, pesan titik ID pelanggan, oke, detail pesan ID produk, quantity, kemudian harga, oke, kemudian jumlah dikalikan produk dengan harga. Kalau kalian mau menggantinya dengan as total juga bisa. Sekarang kita coba running. Oke, bisa ya, jadi berganti dengan total. Oke, nah kenapa di sini harus ada penggunaan nama tabel gitu ya di depan nama fieldnya? Oke, karena ID pesan itu kan terdapat di dua tabel, ada di tabel pesan sama di tabel detail pemesanan, ya kan, atau detail pesan. Oke, tanggal pesan cuma ada satu kan, cuma ada satu di dalam tabel pesan. Kemudian ID pelanggan ini kan juga ada dua, ID pelanggan di tabel pelanggan dengan ID pelanggan di tabel pesan. Oke, ID produk juga sama. ID produk juga terdapat di dua tabel. Ada di tabel produk dengan di tabel detail pesan. Maka harus didefinisikan dulu, gitu ya. Asal dari tabelnya itu apa? Berarti nama tabel titik nama fieldnya apa. Oke, cukup mudah dipahami bukan? So this is the end of video learning about data manipulation language. If you have any suggestion and comment, don't hesitate to leave your message in the box below. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and activate notification bell so you can be the first to know my update video. And certainly I become more exciting to create another video. Stay tuned on my channel. Keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye bye.